Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dampak konflik terhadap performasi kerja dan produktivitas organisasi yang beranggotakan 1. Hasan Abdullah, 2. Iis Arisa, yang ketiga Indah Rahayuanian, dan yang keempat Maimunah Harun Iswantami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Pengertian konflik menurut Wahyudi adalah suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih berbeda dalam berpendapat atau berpengetahuan dan tujuan mereka dalam suatu tujuan organisasi pada perusahaan atau organisasi. Konflik tersebut dapat terjadi biasanya didasarkan oleh pemikiran dan pengalaman seseorang dalam menilai suatu masalah atau persoalan, sehingga hasil pendapat dan pandangan pun juga berbeda. Hal ini biasanya hal yang sangat wajar, karena konflik tercipta dari manusia yang memiliki latar belakang atau pendapat yang berbeda. Yang kedua yaitu performansi kerja. Menurut Wahyudi juga, performansi kerja adalah hasil pekerjaan seseorang yang didasarkan dari kemampuan, sikap, dan pengetahuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Semakin baik karyawan dalam bersikap dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik, maka secara tidak langsung performansi kerjanya juga semakin baik. Performansi kerja adalah gambaran hasil kerja atau pencapaian dari seseorang dalam sebuah organisasi dalam mengemban tugasnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari pegawai dan menjalankan pekerjaannya. Performansi kerja karyawan yang satu dengan yang lainnya pasti juga berbeda, karena performansi kerja merupakan kinerja atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Aspek-aspek performansi kerja yang harus dipenuhi seorang karyawan. Yang pertama yaitu ketetapan, kecermatan, ketuntasan, dan dapat diterima pekerjaan yang dijalankan. Yang kedua, produktivitas mutu dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, kehandalan. Yang keempat, pengetahuan jabatan. Dan yang kelima yaitu kedisiplinan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi performansi kerja. Yang pertama yaitu faktor dari dalam individu dan faktor dari luar individu. Faktor dari individu yaitu motivasi kerja, kemampuan, dan latar belakang. Sedangkan dari faktor dari luar individu, faktor eksternal, yaitu organisasi berupa penghargaan dan penghargaan dalam bekerja. Yang selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, dampak konflik terhadap performansi kerja. Ada dua jenis. Yang pertama, konflik bukan sesuatu yang negatif. Hal ini bisa juga berarti menjadi sesuatu yang positif. Setiap dalam organisasi, konflik pasti terjadi. Maka jika konflik tersebut dikelola dengan baik, dapat mendukung performansi kerja karyawan maupun organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, konflik dikelola secara baik, maka dapat menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah, juga menumbuhkan perubahan positif bagi suatu perusahaan organisasi. Proses perubahan positif tersebut yang menjadi dasar dalam pencarian solusi atas konflik yang terjadi, sehingga tingkat performansi kerja secara tidak langsung akan terbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya, pengaruh konflik terhadap organisasi dan individu. Ada berbagai pandangan mengenai konflik dalam organisasi, maka pendapat tradisional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konflik hanya merugikan karena itu harus dihindarkan atau ditiadakan. Hal itu
akan mendapatkan dampak negatif dari konflik tersebut. Yang kedua, konflik ditimbulkan karena perbedaan kepribadian dan karena kegagalan dalam kepemimpinan. Jadi, penyebab dari konflik tersebut bisa diakibatkan dari kegagalan dalam suatu pemimpin dalam memimpin suatu organisasi. Yang ketiga, konflik diselesaikan melalui pemisahan fisik atau dengan intervensi manajemen tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan yang lebih maju dari pandangan tradisional yang sebelumnya, yaitu menganggap bahwa konflik dapat berakibat baik maupun buruk. Pandangan yang lebih maju tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konflik adalah sesuatu akibat yang tidak dapat dihindarkan dari interaksi organisasional dan dapat diatasi dengan mengenali sumber-sumber konflik. Maksudnya, maka dengan mengenali sumber-sumber konflik tersebut, maka suatu konflik tidak dapat dihindarkan dari interaksi organisasional dan juga dapat diatasi dengan mengenali sumber-sumber tersebut. Yang kedua, konflik pada umumnya adalah hasil dari kemajemukan sistem organisasi. Yang ketiga, konflik diselesaikan dengan cara pengenalan sebab dan pemecahan masalah. Konflik dapat merupakan kekuatan untuk perubahan positif di dalam suatu organisasi. Artinya, konflik diselesaikan dengan pengenalan sebab. Hal itu maka akan kita cari bagaimana penyelesaian masalah konflik tersebut, bisa dengan musyawarah maupun dengan pencarian sumber-sumber konflik. Maka dalam pandangan yang lebih maju atau yang disebut pandangan modern tersebut, konflik sebenarnya dapat memberikan manfaat yang banyak bagi suatu organisasi. Sebagai contoh, konflik pengembangan yang positif dapat digunakan sebagai ajang adu pendapat, sehingga organisasi bisa memperoleh pendapat-pendapat yang sudah tersaring. Maka kesimpulan dari kedua pendapat tersebut, dari pendapat tradisional maupun pendapat yang modern, kesimpulannya yaitu yang pertama, konflik tidak selalu merugikan organisasi karena selama bisa ditangani dengan baik, maka konflik dapat mengarah ke inovasi dan perubahan, kemudian memberi tenaga kepada orang yang bertindak. Selanjutnya, menyumbangkan perlindungan untuk hal-hal dalam organisasi. Yang terakhir, merupakan unsur penting dalam analisis sistem organisasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sumber konflik atau penyebab terjadinya konflik dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, karakteristik individu, di mana sumber konflik berasal dari diri sendiri. Di antaranya ada nilai dan sikap kepercayaan atau perasaan tentang apa yang benar dan apa yang salah, kebutuhan dan kepribadian. Konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian. Adanya perbedaan persepsi, di mana perbedaan persepsi dapat menyebabkan terjadinya konflik. Karakteristik yang kedua yaitu situasi. Ada kesempatan dan kebutuhan berinteraksi. Kemungkinan terjadinya konflik akan sangat kecil jika orang-orang terpisah dan jarang berinteraksi. Ketergantungan satu pihak kepada pihak lain, ada perbedaan status. Untuk yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern atau dari dalam organisasi. Pertama, kemantapan organisasi, yang kedua sistem nilai, dan yang ketiga adanya tujuan. Untuk yang faktor dari luar atau ekstern, yang poin A ada keterbatasan sumber daya, yang B kekaburan aturan atau norma di masyarakat, poin yang C derajat ketergantungan pihak lain, poin yang D pola interaksi dengan pihak lain.
materi selanjutnya, akibat konflik. Hasil dari sebuah konflik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu. Contohnya ada timbul rasa dendam atau benci. Yang selanjutnya, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Yang selanjutnya, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik antar siswa. Maksud dari konflik antar siswa sendiri adalah konflik yang terjadi antara satu pihak siswa ataupun sekelompok siswa sekolah dengan sekelompok siswa yang lainnya. Ini contohnya biasanya terjadi antara tawuran antara sekolah satu dengan yang lainnya. Dampak positifnya dulu adalah akan mempererat persatuan antara siswa ini satu dengan siswa yang selanjutnya untuk menghadapi musuh yang satunya. Untuk dampak negatifnya adanya terjadi banyaknya kerusakan yang terjadi di fasilitas umum maupun dari fasilitas sekolah. Yang kedua adalah konflik antar masyarakat. Ini biasanya terjadi konflik ini antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Untuk dampak positifnya adalah mempererat tali persatuan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Untuk dampak negatifnya ini akan banyaknya terjadi kerusakan di fasilitas umum ataupun di fasilitas masyarakat yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah konflik antar budaya. Konflik antar budaya ini terjadi akibat adanya perbedaan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya adalah beberapa waktu lalu terjadi beberapa kasus tentang pornografi dengan adanya perbedaan UU anti pornografi. Ini disebabkan adanya perbedaan kebudayaan dalam memandang suatu hal kesenian. Dampak positifnya dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok, antara anggota-anggota di setiap kelompok itu akan mendapatkan solidaritas yang tinggi. Untuk dampak negatifnya, domisili dan takluknya salah satu pihak. Hal ini terjadi karena adanya kekuatan peraturan dari pihak-pihak kebudayaan tertentu.